Ini memang menyerupai sebuah buaya atau bajul kalau bahasa Jawanya ya. Secara mitos memang ini merupakan batu besar yang dulunya adalah seekor bajul yang sudah membatu ya. Dipercaya juga mempunyai tuah atau kekeramatan yang mengakibatkan jalur di area ini juga sangat keramat. Nah, ini adalah kaki dari batu bajul. Jadi ini batunya, terus ekornya itu nyebrang jalan. Konon ada cerita waktu pelebaran jalan itu ada pekerja yang tangannya mohon maaf ya putus ya kena dinamit. Iya, kena dinamit dulu. Seperti apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Janjing ya, Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Nah, di penelusuran kami kali ini saya berada di sebuah hutan di wilayah Trawas, tepatnya di area Gunung Penanggungan. Nah, di sini ada hal unik. Ada mitos-mitos yang berkembang di masyarakat bahwa berada di tepat tepi jalan ada sebuah batu besar yang menurut mitos warga itu adalah sebuah buaya ya, buaya yang sudah membatu begitu. Nah, seperti apa lokasinya dan seperti apa batu tersebut, tetap ikuti perjalanan kami. Nah, jadi teman-teman, seperti ini lokasi dari batu yang diperkirakan merupakan sebuah bajul atau buaya ya. Ini tepat berada di pinggir jalan. Nah, ini kita harus menyeberang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah kaki dari batu bajul ya. Ini adalah kakinya yang masih dikeramatkan dan masih dipasang dupa ya. Ini artinya di sini masih dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Ini adalah kaki dari buaya ya, atau bajul tersebut. Kenapa kaki dan tubuhnya berbeda? Konon masyarakat menyebutkan bahwa dulunya batu di lokasi ini adalah sebuah batu besar ya, yang dipecah memakai dinamit. Nah, jadi tercecer begitu karena dipecah memakai dinamit untuk jalan raya. Nah, yang paling fenomenal dari kisah batu bajul ini, di sini ada sebuah warung yang posisinya terbengkalai teman-teman. Padahal di sekeliling lain tempat ini masih ramai ya. Hanya warung yang berada di area lokasi ini yang sepi. Ini. Nah, ini kita menuju di bagian kepala atau tubuhnya ya. Nah, konon ada kejadian-kejadian yang di luar nalar. Ada beberapa korban juga yang dianggap batu inilah yang menjadi penyebab terjadinya entah itu kecelakaan ataupun sepinya warung yang ada di lokasi ini. Nah, ini merupakan jalur alternatif menuju area Ngoro ya, ke Pasuruan dan ke Sidoarjo. Nah, di lokasi ini ada batu yang dipercaya sebagai kepala ya, kepala bentuknya ya, bentuknya di bawah sana itu. Ini ya, kalau kita lihat secara visual dari sebelah sini mas, agak mundur, ini memang menyerupai sebuah buaya atau bajul kalau bahasa Jawanya ya. Nah, ini ada mulut ya di sini, mulutnya, dan ini matanya ya. Nah, secara mitos memang menyebutkan bahwa batu ini merupakan batu besar yang dulunya adalah
seekor bajul yang sudah membatu ya, yang dipercaya juga mempunyai tuah atau kekeramatan yang mengakibatkan jalur di area ini juga sangat keramat. Tadi kita jumpai di bagian kakinya ya, ada dupa, perdupaan. Artinya di sini masih sangat dikeramatkan oleh masyarakat ya, masih diuri-uri peninggalan ini dan mitosnya masih dipercaya dan diceritakan hingga sampai saat ini. Ada warung atau kafe ya, yang berada di samping jalan sebelah kirinya tadi. Saat kita opening itu kemungkinan juga akibat ini ya, kekeramatan batu ini akhirnya sepi ya. Padahal di sepanjang jalur ini juga banyak warung ya. Tapi di area sini aja mas. Area sini aja. Mungkin ya. Itu mas. Apa tuh? Ada keangkeran iya ya di lingkungan ini. Di lingkungan tempat ini memang. Nah, kenapa kok ini pecah dan tercecer ya? Ini bagian kepala ya. Entah tubuhnya masih berada di atas, karena di atas ini banyak sekali batu-batu andesit itu ya. Mungkin dulunya batu ini besar begitu, dibom itu fungsinya untuk memecah area tebing gunung ini dan dipakai untuk jalur alternatif jalan raya. Dulu itu mas ya, batu utuh iya. Terus tidak bisa dikeruk terus dibom. Jadi gitu. Kalau sini itu kita harus itu mas ya, amit lah bahasanya, karena harus gimana ya, memang di gunung ini sendiri gunung suci ya, di jalur pendakian Bekel itu dekat juga dengan pertirtaan yang sangat fenomenal di wilayah Trawas ini, yaitu Jolotundo. Karena di lokasi ini juga banyak sekali, bisa jadi ratusan situs ya yang ada di lokasi ini. Jadi sangat luar biasa nah, melihat topografi atau toponimi wilayah yang ada di sini. Memang sangat dikeramatkan, banyak percandian ya, bangunan-bangunan suci di jalur pendakian. Karena ini bisa kita lihat visualnya di sebelah atas sana, itu adalah Gunung Penanggungan, yang mana gunung tersebut disucikan pada masa era kerajaan masa lalu ya, seperti itu. Mari kita review di sekelilingnya. Nah, ini ya, sangat besar. Wow, memang bila dilihat seperti batu biasa, namun mempunyai keangkeran atau kekeramatan ya. Apakah batu ini juga bagian dari batu yang dikeramatkan ini ya? Percaya atau tidak tergantung kepercayaan kita ya. Mau percaya monggo, mau tidak juga monggo. Namun bila tidak percaya, kita juga masih harus menghargai kepercayaan masyarakat yang masih berkembang dengan niat yang positif saja, karena semua kembali ke kepribadian kita dan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Halo Pak Tarmo, Datang Tempur, warga Saloliman Tempur, Trawas ya. Pak Meniko kan di sini kan ada sebuah batu begitu yang unik begitu. Mitosnya ada kaitannya dengan hal-hal mistis. Dulu batu bajul itu ya, kalau orang-orang orang-orang dagang itu biasanya dikasih apa itu makanan apa sesajen gitu dulu kalau batu bajul. Kenapa dinamakan batu bajul, Pak? Ya kurang tahu batu namanya. Apa dulu memang karena bentuknya seperti bajul kan. Jadi ini batunya, terus ekornya itu nyebrang jalan gini dulu. Terus kelihatan. Sekarang ekornya nggak kelihatan. Konon ada cerita waktu pelebaran jalan itu ada pekerja yang tangannya mohon maaf ya, putus ya, kena dinamit. Iya, kena dinamit dulu. Seperti apa, Pak? Kronologi kejadiannya, Pak? Kena dinamit, Pak. Jadi dinamit diledakkan itu kena batunya.
sampai tangannya putus. Iya dulu, zaman dulu tahun berapa itu? Tahun 70-an lah. Ada kejadian tertentu nggak, mungkin ada seseorang yang melihat penampakan begitu di situ Pak, untuk sosok astralnya begitu? Nggak pernah tahu saya kalau masalah Belum dapat penampakan. cerita itu, Ya, Pak, ya, belum dapat maksudnya. cerita itu. Terus Ya. warung-warung Mbak, warung-warung di sekitar situ kan kelihatannya bangunannya masih baru ya. Itu Iya. banyak yang tutup Pak. Itu mungkin karena mitos tadi ya. Ya enggak, karena ya kurang rame mas, kurang laku gitu. Tapi di sekitar yang lainnya agak jauh masih rame. Iya. Cuman yang persis di depannya depan itu ya. Ada cerita nggak mungkin di tempat itu dulu, mungkin di zaman kolonial atau di masa-masa zaman PKI 65, mungkin ada pembantaian atau apa di situ Pak? Karena kalau berkaitan dengan di wilayah Lamongan itu ada namanya tanah patok mayit Pak. Ada Kak mungkin seperti itu Pak? Nggak ada di situ, nggak ada. Pak? Nggak ada ya. Nggak ada. Dulu jalannya kan kecil mas, masih kecil dulu. Yang melebarkan itu tentara-tentara itu. Jadi dinamit Jipur dulu lah, namanya Jipur gitu. Nah, jadi pohon-pohon di pinggir jalan itu dibor, masukin dinamit, diledakan batu-batu itu. Tapi memang ada ya batu buaya itu Pak ya, batu bajul apa? Ada namanya batu bajul. Kalau sebelahnya sini itu batu gubuk namanya yang besar itu. Oh yang besar. Batu bajul itu muncul nama itu begitu Pak ya? Apakah sesudah kejadian pelebaran jalan itu atau memang sudah terkenal dari zaman kuno Pak? Sudah terkenal dari nenek moyang dulu. Begitu. Iya. Sehingga bahkan ada yang memberi sesajen seperti itu. Iya. Oke. Atau bisa jadi itu adalah buaya purba kan yang sudah membatu atau memfosil. Bisa jadi dia bertapa dan lain sebagainya karena kita juga Iya. tahu ya. Dan Iya, hutan itu namanya hutan Batu bajul. Ya. Alas batu bajul, Alas Pak, ya. batu bajul ya. Kalau atasnya itu namanya bulu geblak. Yang di tikungan yang atas itu, di warung-warung di atas itu Iya. bulu geblak. Oke, mungkin untuk penelusuran kami kali ini cukup seperti itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejarah, rahayu, rahayu, rahayu.